segmen kedua ya Bu ya. Iya, Ya, Pak. mungkin ini adalah inti dari diskusi kita. Bisakah Ibu memberikan gambaran detik-detik terjadinya penculikan dan pembunuhan Pak Yani, Bu? Oh, ya, Pak. Jadi saya mungkin di tanggal 30 September ya, Pak. Ya, Itu kan terakhir ya. ya, Jadi saya sama adik-adik saya, kita berdelapan, tapi saya yang perempuan nomor 3, 4, 5, 6. Saya, Mbak Jui, Mbak Nani, Mbak Yunin, biasa jemput Bapak di depan. Kalau udah dengar prit, 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 Bapak udah datang. Kita jemput di depan, nanti ada kawal kehormatan, ada laporan dari garnison bilang keadaan aman dan sebagainya. Ya siap, segini itu Bapak masuk. Ditemuilah oleh kami kan. Terus Ibu Nandi gitu. Pertanyaannya selalu itu Pak sama Ibu Nandi. Kita bilang dapur lagi masak. Nah, ya, nggak tahu juga sebenarnya. Saya ngintil aja Bapak kemana ke kamar, Bapak ganti baju karena biasanya mau main golf kan Pak sebelum habis makan terus pergi golf. Nah hari itu kayaknya sangat istimewa buat kami karena Bapak tuh berdiri di seperti bar itu sebelah sini. Saya sama adik-adik saya ngadepin Bapak waktu itu ya. Bapak bilang gini, wah ambil ketawa dan Bapak kelihatan happy. Dia bilang, nanti, bahasa Jawa tapi ya, nanti tanggal 5 Oktober hari Abi, kabeh semua ikut Bapak ke istana. Bapak bisa bayangin, belum pernah kita ke istana, mau dibawa ke istana. Dan semua bolos sekolah. Wah, kalau namanya bolos kan paling seneng, Pak. Terus Bapak bilang, semua ikut Bapak ke istana, lihat parade, lihat apa Pak namanya, defile. Ada arah-arahan kata Bapak ya. Terus istana kan memang rencananya. Di situ ada botol minyak wangi yang saya nggak tahu dari mana. Mungkin malaikat yang naruh ya Pak ya, karena itu hari terakhir. Itu tumpah Pak, kena tangannya Bapak saya itu tumpah. Lalu diambil, diusap begini, diusapkan ke saya, adik-adik saya, sambil ngomong gini, kon harus yang takon, kalau ada yang nanya, dari mana wanginya? Bilang ya, dari Bapak. Itu adalah kalimat satu yang memang menjadi anunya saya nantinya Pak, apa yang saya harus jaga nama baik dan wanginya, harumnya itu Bapak tuh bilang ya dari Bapak. Udah nggak ada apa-apa Pak. Bapak kita makan, habis makan Bapak saya main bola biasa, sore pulang ketemu taruna-taruna akademi militer yang akan parade nanti. Tapi tarunanya kan pada mampir biasa kan, kita perempuan-perempuan mereka datang main. Bapak ketemu sama mereka. Bapak bilang, wah seneng ya, ini adik-adik ini semua seneng kalau sama kamu semua, kata Bapak. Oh mereka kan cuma siap gini ya Pak ya, Panglima soalnya yang lewat. Terus, nah situ ya sama adik-adik di ruang belakang itu Pak, kami duduk. Nah Bapak saya biasanya kalau sore itu makannya pisang goreng meminum teh Pak. Ambil lihat TV sebentar mungkin, TV tahun 60-an. Itu habis itu Bapak mandi, terus ganti baju, saya udah nggak ketemu karena terus bapak sibuk ada tamu kan, ada tamu. Eh, Mulai jam 6 jam 7 itu sudah menghadap beberapa tamu. Nah antara lain yang paling penting itu Pak Basuki Rahmat, yaitu Pangdam apa Pak yang Brawijaya Jawa Timur, sama ajudan, sama sama seorang dari kantor gubernur Jawa Timur melaporkan bahwa telah terjadi perusakan kantor gubernur oleh Gerwani dan Pemuda Rakyat. Bapak. Jadi Bapak saya membuat telex untuk dikirim ke Pak Gubernur bahwa Angkatan Darat untuk tentara yang melindungi kan Pak, melindungi gubernur dan seluruh staf di situ. Kemudian yang bertugas ajudannya adalah Om Bardi CPN Mayor. Ada tamu lagi namanya Pak Gandhi. Waktu itu juga pernah menjadi ajudan Bung Karno kalau nggak salah. Dia bilang gini, Bapak sama siapa di dalam? Biasa sama Pak ini disebutin kan. Aku harus lapor katanya. Terus, ya, lapor aja kata Om Bardi kan udah kenal. Nggak usah kamu aja gitu. Pak Gadi itu urung nggak jadi lapor. Om Bardi tanya, apa yang mau dilaporkan? Katanya, ini Bung Karno sore tadi marah-marah, marah-marah Dewan Jenderal, apa itu Dewan Jenderal gitu. Pak. Nah, ya udah, langsung gitu aja terus pulang Pak Gandinya. Bapak saya kira-kira jam 10 masuk kamar, tapi jam 21 jam 9 malam tuh ibu saya pamit, karena ibu saya itu kan, itu ulang tahun ibu saya Pak tanggal 1 Oktober itu. Jadi saya itu kan setengah Bali, setengah Jawa itu, orang Jawa, orang Blitar yang dulu pindah ke Bali, Pak. Nah,
ibu saya mau nyepi gitu di Taman Suropati bersama ajudannya Om Sandi, sahabatnya Tante Tini, sama ajudan dan ada pengawal saya nggak tahu berapa orang. Lalu kami masih di belakang, masih noto buku, masih kan besok sekolah itu. Terus kakak saya nomor satu kan mahasiswa di UI Pak, dia ikut Mahajayana, kayak tentara itu baju hijau gitu kan. Dia baru pulang dari Batu Jajar. Nah, malam itu Pak, memang suasana sepi, memang waktu itu sepi ya Jakarta. Ada telepon masuk jam 11-an malam gitu, yang menanyakan apakah Bapak ada. Ya tanpa ragu kami jawab, ada, tapi udah tidur. Tuh, ya Pak, ditutup sama dia. Telepon lagi kira-kira 5 menit atau 10 menit, saya lupa. Terus diangkat lagi sama kakak saya. Bapak ada? Ada, tapi sudah tidur. Jangan ganggu ya. Kakak saya agak marah ya. Ini rumahnya men banget, kata kakak saya. Jadi dia ngecek sebetulnya hanya make sure bahwa bapak saya ada gitu loh. Setelah itu ditutup telepon tanpa curiga, Pak, kami masing-masing tidur. Ada yang tidur di dalam, kakak saya ada adik saya tidur di belakang gitu, karena panas di dalam penuh kan. Nah, bapak saya tidur sendiri. Karena ibu saya belum pulang, Pak, kan ada garnisun yang jaga. Jadi nggak ada yang dikunci. Pintu belakang, pintu masuk kamar, semua itu nggak ada yang dikunci, Pak. Terus nggak tahu bagaimana mereka datang itu berbis-bis bertruk-truk jam 4 pagi. Mereka masuk dari belakang setelah setelah mereka melucuti garnisun yang jaga. Jadi senjatanya udah diambil. Si garnisun kan, oh, Cakrabirawa yang paling depan tuh Cakrabirawa pasukan pengawal presiden. Yang di belakang tuh ratusan orang, Pak, baju hijau pakai pitah-pitah di sini. Yang saya ingat kan itu, Pak. Dan mereka udah mengepung, udah masuk semua Pak ke rumah. Sudah di depan kamar saya, di depan di mana-mana kan itu kompleks militer. Jadi mereka berusaha melokalisir gitu ya Pak ya. Lalu ada dibangunkan oleh adik saya Mas Edi karena dia nyari ibu, kok ibu belum pulang gitu sama Mbok Mila. Pas ke belakang itu di gang ketemu sama Cakrabirawa itu. Dia bilang, tolong ya, halus ngomongnya, halus. Dia, tolong bangunkan Bapak ya, panggil Pak Presiden gitu. Adik saya masuk Pak, ya masuk kamar bapak sih ya begitu aja. Nah, Cakrabiro itu ngikutin Pak sampai di pintu kamar makan. Terus adik saya megang kaki bapak saya, Pak, ada Cakrabirawa gitu. Ya, bapak saya agak marah, masih jam 4 lewat dikit mungkin. Terus akhirnya bapak saya bangun. Ketemu lama mereka udah langsung berhadapan Pak di pintu itu. Lalu terjadi dialog yang saya ceritain sama adik-adik saya bahwa mereka teriak-teriak gitu loh Pak. Dipanggil presiden, Paduka yang mulia, keadaan genting katanya. Sekarang juga harus berangkat. Bapak saya bilang, ya kan saya harus mandi dulu. Nggak usah mandi jenderal. Ganti baju, nggak boleh juga. Marah bapak saya Pak. Ditinju lah tuh yang ngomong itu. Jatuh dia Pak, jatuh ke kasar nggak bisa bangun. Nah yang sebelahnya, bapak saya nutup pintu kaca kan, pas berbalik itu tembak Pak langsung. Jadi gugur bapak saya di situ, entah sudah pergi atau belum saya nggak tahu, tapi bapak saya jatuh, darahnya itu ada yang menggumpal di situ, kemudian diseret Pak. Nah senjata otomatis yang ditembakkan itu suaranya kan menggelegar kayak halilintar di dalam rumah Pak ya, bangun semua. Saya pas ngintip kan banyak sekali orang di situ. Saya ngintip di jendela kamar itu kan kaca juga. Bapak itu bapak bangun keluar Pak. Keluar tuh susah karena banyak mereka. Dan mereka tahu setelah berhasil mengambil yang mereka butuhkan, waduh, seret langsung kakinya Pak. Nah, suara spatula yang rame kacau darah di mana-mana. Kita ngikutin Pak. Nah, kakak adik-adik saya keluar dari kamar yang di dalam, si Cakra yang ditinju bapak saya itu digotong sama teman-temannya. Ada dua yang bopong gitu loh Pak, di tangannya gini ya. Terus di depan dia itu bapak saya diseret. Semua lari Pak, cepat sekali. 2 menit, detik mungkin ya. Begitu mereka udah keluar, saya juga keluar bersama mereka bareng-bareng Pak. Saya lihat bapak saya lewat depan, saya matanya terpejam. Lewat itu langsung di pintu yang kecil itu, buat bawa ke jalan, kita ngikutin sampai di pintu Pak. Di situ kita dibentak sama mereka.
Kalau anak-anak nggak masuk, akan ditembak juga semuanya. Lu kira gitu. Nah, di sini Pak ya, karena orang baru bangun tidur dan itu kaget dengan saya melihat ada 5 orang yang ngancem. Mas untung adik saya lihat 1 orang. Adik saya yang satu bilang ada beberapa, yang satu lagi bilang nggak ada yang nggak pakai sepatu. Ya pitah. Dalam kepanikan itu hanya kedengaran suara menderu-deru truk dan bis-bis Pak pergi ke arahnya yang saya tahu ke arah pasar rumput ya Pak ya, nggak belok soalnya terus gitu. Nah, terus si Garnison cuma liatin, dia bilang ada apa, mungkin juga semua shock Pak pas itu. Dalam kepanikan nggak ada ibu, angkat telepon, telepon udah mati. Jadi mereka malam terakhir itu langsung mati Pak. Lalu minta Mbok Mila panggil Om Bardi. Om Bardi itu ajudan, rumahnya cuma di belakang di kompleks juga. Terus kita semuanya duduk di situ, diem, nggak ngerti apa-apa, mesti bagaimana. Datanglah Om Bardi. Itu lihat, Om ditembak itu Pak, darahnya dia udah panik. Om Bardi cuma gitu aja, dia nafas saja. Tiba kemana? Ke sana Om. Pakai pita-pita, pakai baju hijau, pakai ini, takrabirawa, semua ceritain semuanya. Nah, Om Bardi juga lagi panik begitu. Ibu saya pulang Pak, jam 5 sore, 5 pagi. Pas bapak saya udah diambil, ibu saya balik. Jadi Tuhan mengaturnya begitu ya. Jadi begitu ibu saya lihat, kita kan cuma ngeliatin ibu gini, apa ya mau diomongin gimana nyampeinnya gitu kan. Begitu ibu turun, non, ibu saya kan manggil kita non ya, non kok wis udah tangi, kok udah bangun, ada bu bapak dibawa, bu ditembak. Ibu saya bingung kan, ibu saya bilang cari sampai ketemu. Ibu saya pingsan Pak di halaman di luar, gotong rame-rame ke dalam, kursi biru mungkin yang Bapak lihat kemarin, darah Bapak saya di mana-mana Pak, tapi ada cap tangan dan kaki. So, ada yang menggumpal satu yang tempat Bapak saya jatuh, kan tengkurap jatuh, balik terus langsung di seret itu Bapak. Nah, ibu saya siuman, ibu saya bilang, dia lihat aja gini, delok ini bapakmu wis nggak ono, ada bu bapak belum, enggak bu bapak masih hidup tuh, lihat tuh cuma tangan dan kaki. Kita ngumpulin peluru-peluru yang berserakan gitu ya. Terus ibu saya masuk ke kamar, dia ngambil baju bapak saya yang terakhir dipakai menerima tamu itu putih kan warnanya, diambil semua. Sebelum diambil tuh ibu saya ngusap dulu ke dirinya sendiri. Kalau saya minyak wangi dari bapak saya, kalau ibu saya ambil darah bapak saya gitu. Terus saya tanya, ibu kenapa begitu? Dan kuat kata ibu saya. Terus dia masuk ke kamar ngambil baju bapak saya, ambil semua darah yang gumpal itu. Nah, itulah yang nanti akan menjadi teman ibu saya sisa-sisa hidupnya mungkin, karena beliau nggak lihat, jadi beliau hanya bisa punya darah bapak dan baju yang terakhir pakai. Dan nantinya ditaruh di museum juga. Dan itulah awal dari kegelapan. Awal dari kegelapan. Mungkin sampai situ dulu ya, kejadian di rumah dulu ya Pak ya. Ya, cerita ini sangat ini ya, tragis dan traumatis buat anak-anak yang Trauma melihat sekali. itu ya, ibu Ya. yang masih kecil-kecil begitu kan, apalagi Rame, panik ya, ya. betul, panik. Dan walaupun nih cerita ini selalu ada, tapi selalu saja kita mendengarnya sebagai satu tragedi yang menyedihkan, apalagi keluarga ibu gitu ya. Saya kira Ya, demikian. mungkin saya teruskan dikit ya Mas ya. Jadi Ya. setelah itu ajudan ibu saya ngamuk-ngamuk di situ. Kamu tentara nggak becus, jaga nggak bisa, lu marah-marah gitu. Terus Om Bardi keliling ke tempat Pak Prapto diambil, Pak Parman diambil, Pak Toyo diambil, kan deket semua. Wilayah Menteng semua. Pak Haryono diambil. Dia lapor Pangdam Jaya Pak Umar Wirahadi Kusuma. Jam 6 pagi Pak Umar datang ke rumah, ketemu ibu saya ada di kamar, udah nggak bisa apa-apa. Terus mereka mengatur situasi, saya nggak tahu bagaimana. Kira-kira jam 7 tetangga-tetangga pada berdatangan, tapi kami yang nggak ngomong karena kita nggak tahu. Darah dibersihkan, dipel, gitu saya lihat sih waktu itu. Terus keputusannya adalah kami harus diungsikan dari rumah itu, rumah Jalan Lembang itu. Saya bawa baju beberapa, nggak tahu berapa hari juga nggak tahu kan. Pokoknya masukin ke koper, berangkat sama ibu, pengawalan ke Pasar Minggu. Wilayahnya dulu adanya
Kalau adik saya bilang di Kemang, ya tapi Kemang belum ada, yang ada cuma pasar minggu, kebayoran lama, kebayoran baru, gitu ya. Kayak Cipete, Kemang tuh belum ada, Pak. Masih hutan semua, dan banyak sekali pohon buah-buahan kan. Lalu di sana nggak ada listrik juga. Ya wes menengai gitu, saya bawa transistor kecil ya. Di situ saya mendengarkan pengumumannya si Untung itu, Akrab Birawa, gerakan 30 September telah melakukan ini, mengambil para jenderal yang akan melakukan kudeta terhadap pemimpin besar revolusi berada dalam lindungan gerakan 30 September. Jenderal-jenderal ini ada hidupnya berfoya-foya, berdewan jenderal namanya, dewan jenderal berfoya-foya, tidak memikirkan, yang ngomongnya yang jelek atau bapak saya itu pengkhianat kata mereka. Dulu saya pikir, masa bapak jahat ya. Habis itu saya dengar radio Australia. Australia bilang, para jenderal yang diculik belum diketahui keberadaannya. Nah, itu kan lebih percaya saya, dan nggak ada kata-kata pengkhianat enggak. Nah, itulah Pak, 1 Oktober, saya tidak tahu nanti bagaimana ceritanya selanjutnya, tapi tanggal nggak ada listrik lagi di rumah itu Pak. Maamnya nasi bungkus, terus ibu tidur terus di kamar nggak bangun-bangun. Kita ini seperti anak-anak yang nggak tahu harus bagaimana. Hanya sama pengawal, sama ajudan. Dan mereka bilang, oh bapak baik-baik aja kok, sudah di luka-lukanya diobati, ada di rumah sakit. Pak, Om sama Bung Karno enggak? Pertanyaan kita itu. Ya, Bapak sama Bung Karno. Padahal enggak sama sekali gitu. Tapi biar anak-anak ini menang gitu kali ya, diem nggak nanya terus. Jadi kami nggak tanya habis itu. Teman tanggal diterusin nggak Mas? Ya. Terusin. Ya, monggo. Tanggal 3 Oktober jam 6 sore maghrib itu kita lagi duduk-duduk pakai lilin kan, terus ibu saya keluar tiba-tiba, matanya udah sembab kayak gitu, bilang sama temennya itu yang tante Tini itu, kayak aku kebaya hitam. Kita ngeliatin ibu lagi, ibu kenapa minta kebaya hitam? Bapakmu wes rono gitu. Ibu saya bilang, bapakmu udah nggak ada gitu. Kenapa ibu bilang nggak ada? Barusan bapak datang, kata ibu saya, bilang jaga anak-anak. Rupa-rupanya kalau kita orang Jawa itu kan percaya gaib ya. Rupa-rupanya di lubang buaya jam yang sama itu lagi digali Pak sumur oleh orang-orang desa kan, Obardi di sana kan, nemuin Pak Lurahnya, minta tolong supaya digali di tempat. Mungkin gaibnya itu keluar, bapak saya pamitan ya menjaga anak-anak. Kita cuma nangis aja waktu itu. Ibu saya bilang gini, jangan nangis terus, berdoa buat bapak. Berat Mas. Nah besoknya tanggal 4, jam 4 sore gitu, Om Bardi datang, ajudan itu, bajunya lusuh, baju hijau dia militer, sepatu bootsnya penuh lumpur, matanya merah, keringetan. Terus pertanyaan kita cuma satu, kita nyambut gitu, Om udah ketemu bapak Om? Sudah, dia bilang gitu. Tapi dia terus masuk ke kamar sama ibu di dalam. Lama kami nunggu di luar, menunggu berita apa yang dibawa Om Bardi. Tak lamanya kami dipanggil suruh masuk ke kamar. Wah, loncat semua ke tempat tidur ibu. Saya lihat Om Bardi itu menangis dan nunduk menangis. Ini kok kayak gini, firasat saya udah jelek aja. Ibu bilang gini, sekarang bapakmu benar-benar sudah tidak ada. Yang ada cuma ibu sama kamu semua. Kita tuh liatin ibu nggak ngerti. Nangis kita ya. Terus ibu bilang, wes ojo nangis terus. Sekarang kita semua berdoa untuk bapak biar dia tenang. Ya, ingat dulu ya. Kita berdoa untuk bapak. Habis itu ibu bilang sama Om Bardi, mau lihat jasadnya bapak seperti apapun bentuknya. Terus Om Bardi bilang, lebih baik ibu lihat fotonya saja, ibu akan bangga gitu. Karena mungkin Om Bardi sudah lihat kondisi ya, kalau kita kan nggak tahu. Dan tidak boleh, Om Bardi bilang lihat foto bapak aja. Memang kalau lihat fotonya emang keren itu. Nah, terus sore itu kami pulang ke Jalan Lembang, ke rumah ini sepi sekali di jalan, kayak tidak ada apa-apa. Malam jam 10, setengah 11 malam, kan jenazah sudah dibawa ke RSPAD, katanya dibersihkan, kemudian dibawa ke MBAD, markas besar Angkatan Darat, di dalam peti yang sudah dipatri gitu, terus dikasih bendera merah putih, dikasih foto, dijaga 4 taruna.
Jadi ada 7 waktu itu, bapak saya dan deputi dan asistennya dan 1 perwira menengah ajudannya Pak Nasution. Rame malam itu. Saya tentara pada nangis, semua pakai senjata, sudah perang, Pak. Pasti sudah perang. Terus kita semua berkumpul di dalam, yang ada cuma tangisan, bau menyan dan bau jenazah yang sudah 3 hari kan. Terus kita boleh mendekati Bapak, semuanya mendekati semua, ya udah kayak gitulah suasananya. Saya baru lihat ada Bu Haryono, Bu Panjaitan, dan semua dengan keluarganya. 7 keluarga itu ada tentara semua sudah pakai baju perang waktu itu. Terus jam 11:30 mungkin kami pulang, ya diem aja nggak ngomong. Terus pagi-pagi bangun, entah tidur entah enggak, terus kita pakai baju gelap, hari itu pemakaman. Balik lagi ke MBAD, terus ada upacara militer, ternyata peti-peti itu semua di atas panser, dan panser itu yang beli bapak saya di luar negeri waktu itu. Di atas panser 7 peti dikawal oleh pasukan RPKAD, kalau bapak saya dikawal Pak Jadikusumo, Pak Jenderal. Kemudian ketika mau berangkat, Pak Nas berpidato yang sangat menyentuh yang mengatakan bahwa adik-adik saya ini difitnah dan juga dibunuh. Beliau bilang fitnah lebih kejam dari pembunuh. Lalu ketika salto sudah pasukan siap, mulai bergerak, penuh dengan masyarakat, ratusan ribu pagi itu mendung, ada gerimis sedikit, bergeraklah itu. Saya baru tahu, oh ini arah-arahan yang Bapak bilang. Nanti tidak kamu lihat arah-arahan, kita pergi ke istana. Istana itu yaitu Taman Makam Pahlawan. Nah kita melewati itu jalur timur ya, kalau nggak salah Jakarta Timur, yang sekarang menjadi Jalan Jenderal Ahmad Yani. Sampai di pemakaman jam 1, jadi kira-kira berangkat 4 jam, seluruh jalan penuh masyarakat ini. Bapak saya diarak, diantar, terus dimakamkan, dan yang menjadi inspektur upacaranya itu Waperdam 1, Wakil Perdana Menteri 1, Subandrio, yang juga merangkap menteri luar negeri. Karena dia ditahan juga seumur hidup gitu, setelah clear semuanya ya. Nah, sudah pemakaman, ibu saya udah nggak bisa berdiri, dia dipopong, digendong sama perwira-perwira, kami semua dijaga, tapi saya nggak tahu kakak saya di mana, adik saya di mana, pokoknya kami semua bersama ibu sampai kembali ke Jalan Lembang. Nah, mulailah kehidupan yang selanjutnya sampai demo-demo mahasiswa. Iya, ya, Bu. Saya kira pengalaman. Nah, kalau saya agak ini ya, Mas, terbawa ya. emosi saya, Mas. Iya, ya, betul, Bu. Karena ya bagaimana juga tidak akan pernah lepas dari ingatan, Bu. Saya kira demikian ya, Bu. Kalau dari Ibu sendiri, maksud saya dari, kan keluarga korban kan ada banyak. Gitu, Maaf, ya. saya nggak dengar, Mas. Keluarga Ya. korban kan banyak ya, Bu ya. Apakah ada saling kontak begitu antar sesama keluarga kami korban begitu? dari Ya, keluarga. dengan korban-korban yang lain begitu. Apakah iya, Mas. ada kontak Setelah erat bagaimana? Iya. Ya, setelah itu kan Pak Harto, setahu saya nih, Pak Harto yang ngambil alih seluruhnya itu, bahwa Jakarta itu dalam keadaan perang, ya Pak. Pintu keluar masuk Jakarta ditutup, mungkin yang ke Bogor, yang ke Cirebon itu ditutup mungkin. Kemudian dilokalisir ya keadaan itu, dan sudah ketahuan waktu itu bahwa yang melakukan pengkhianatan adalah Gerakan 30 September yang didukung oleh Partai Komunis Indonesia. Dan itu buktinya ada semua. Terus tidak boleh berkumpul lebih dari 5 orang loh waktu itu. Jadi siang-siang tuh nggak boleh. Malam curfew, jam malam mulai jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Itu ya. Sekolah juga ditutup. Jadi artinya gini, memang nggak ada sekolah, Mas. Mundur semuanya. Karena perang tadi. Kira-kira itu bulan Desember tuh kakak saya nomor 1, nomor 2 itu ke Jerman untuk kuliah ya, supaya dia. Dan saya menjadi anak tertua, menjaga adik-adik dan ibu. Nah, itulah masa-masa sulit, masa-masa demo, masa-masa pembunuhan, banyak orang dibunuh, banyak orang ditangkap, TNI di jalan-jalan, panser, semua keluar, pagar kawat berduri. Di sekitar rumah kami ada 4 panser. Terus di sebelah sana itu kan ada BPI ya, Badan Pusat Intelijen, itu digerebek juga sama tentara karena dokumen-dokumen yang dibuat di situ, kayak dokumen Dewan Jenderal,
Jenderal Pentagon berkulit sawo matang punya, pokoknya semua yang jelek-jelek tentang orang tua kami itu dibuatnya di BPI itu. Nah, ketua BPI-nya itu Subandrio gitu loh. Pak Bandrio yang Menteri Luar Negeri, yang Waperdam tadi. Nah, tapi yang namanya Bung Karno itu memang tidak pernah kelihatan. Dan ibu-ibu istri para pahlawan ini selalu bersama ibu saya, karena ibunya yang paling tertua senior ya. Jadi dia Ya. seperti, kasihan juga ibu saya tuh berat sekali, karena setiap hari itu orang datang berduyun-duyun, berbis-bis untuk bela sungkawa. Nah, nanti saya sama adik-adik saya bantu yang datang itu, ada yang muntah-muntah, ada yang pingsan, ada yang teriak-teriak, ada yang nangis, ada yang macam-macam, gotongin. Di sana ada 2 dokter yang membantu, jadi saya membantu Pak Dokter gitu. Makanya kalau Mas nanya, saya perigel, saya ini perawat yang sangat istimewa, karena udah biasa nanganin yang kayak gitu waktu itu ya. Termasuk waktu ibu saya dioperasi juga, ibu minta saya yang menjadi susternya di RSPAD. Jadi saya udah biasa yang kayak gitu. Saya menjaga adik-adik saya. Nah, adik-adik saya sering dibawa ke Bandung karena keadaan tidak aman. Misalnya waktu gedung BPI itu diserbu, adik-adik saya diungsikan. Jadi saya di situ di rumah di dekat jendela, saya megang baju. Kalau ada apa-apa tinggal lari gitu ya. Ibu saya gini, jangan dekat jendela nanti kena peluru. Jadi yang namanya tembak-tembakan suara itu Mas, itu udah tiap hari itu sebagai hal yang biasa. Dan mulailah mahasiswa membentuk batalion Ahmad Yani, batalion Suprapto, bergerak mereka. Mereka tahu itu perbuatan PKI dan terlibatan Bung Karno di dalam situ. Waktu itu sudah jelas keterlibatannya jelas, dan anak-anak itu demo sama saya ikut. Saya dulu ketua KPI, demo tiap hari naik truk saya. Berkumpul di depan Fakultas Kedokteran UI di Salemba, nanti semua naik, telah di otak kita dicuci sama mahasiswa yang senior kami itu, berangkatlah kami ke istana. Dulu bisa sampai istana, kalau sekarang sampai patung kuda udah bisa Mas. Dikejar-kejar sama Cakrawirawa, ditembakin. Ada yang gugur Mas, Arif Rahman Hakim sama Ridwan Rais yang mahasiswa ya. Dan kemudian terakhir itu demo sudah seperti itu, akhirnya mahasiswa masuk ke istana. Tuntutannya kan 3 tritura. 1, bubarkan PKI. 2, ritul kabinet 100 menteri. Bung Karno udah mulai bingung tuh, ngangkat menteri sampai 100. Terus yang ketiga, turunkan harga beras. Jadi pangan tuh masih pokok sekali memang, karena kemelaratan yang ada. Dan mahasiswa masuk, Bung Karno langsung dibawa naik helikopter ke Bogor. Si Subandrio ketinggalan sepatu, dia lari. Pada lari semua itu. Takut sama mahasiswa itu. Nah, mahasiswa didukung TNI ya, terutama di Angkatan Darat. Dan kemudian bulan Maret ya, keluarlah SP 11 Maret itu, di mana dengan surat perintah 11 Maret itu Pak Harto langsung membubarkan Partai Komunis Indonesia plus ormas-ormas underballnya semua, dan rakyat itu pesta di jalan-jalan itu tanggal 12 di depan HI, panser keluar semua pada naik panser, mahasiswa, anak-anak semua bersukaria dengan PKI dibubarkan dan termasuk ormas. Tapi itu inflasi uang 1.000 jadi 1 rupiah, jadi kita nggak punya apa-apa gitu.